Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya ingin membahas tentang pidato daripada adik Presiden Prabowo, yaitu Bapak Hasyim, di dalam acara Gerakan Kristen Raya yang dihadirin oleh Eporus, pimpinan HKBP, yang mana selama ini Bapak Eporus selalu berteriak untuk menutup Indorayon. Kali ini hadir diundang resmi pada acara Gerakan Kristen Raya, dan di situ Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo mengatakan bahwa Presiden kita Bapak Prabowo tidak mempunyai 1 hektar sawit pun di Indonesia ini. Kalau saya lihat pidato daripada Bapak Hasyim, sebenarnya saya ingin mengatakan sebaliknya kepada Bapak Hasyim. Ya, kalau memang benar itu, ya saya ucapkan bagus. Tapi saya hanya mengembalikan lagi. Karena Indonesia adalah sistem presidensial, kekuatan presiden itu penuh. Kenapa Bapak Prabowo tidak menutup jutaan hektar sawit yang melanggar undang-undang, tidak menutup Indorayon yang sudah berpuluhan tahun beroperasi di Tapanuli, tidak menutup kebun-kebun sawit yang sudah merusak lingkungan? Kenapa tidak mau? Ayo jawab Bapak Hasyim. Ya, bagi saya nggak penting mau Bapak Prabowo punya 1 hektar sawit, mau Bapak Prabowo punya 1 juta hektar sawit, dan lain sebagainya. Bagi saya itu tidak penting. Yang penting bagi saya, setahu saya, sekarang Bapak Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia. Ingat Bapak Hasyim, bahwa Republik Indonesia memiliki konsep kekuatan penuh di tangan Presiden. Saya tantang balik Bapak Hasyim, ya. Apakah Bapak Prabowo berani menutup Indorayon? Tolong jawab. Berani nggak? Apakah Bapak Prabowo berani menutup kebun-kebun sawit di Tapanuli yang melanggar undang-undang lingkungan hidup? Berani nggak? Kalau saya ditanya, lebih bagus Bapak Prabowo punya sawit ribuan hektar, tapi menuruti undang-undang dan menutup kebun-kebun sawit yang melanggar undang-undang lingkungan. Saya ulangi sekali lagi Bapak Hasyim, lebih bagus bagi saya Bapak Prabowo punya ribuan atau ratusan ribu hektar sawit, yang dimana ratusan hektar sawit itu ditanam sesuai dengan undang-undang lingkungan hidup, daripada Bapak Prabowo tidak memiliki 1 hektar sawit pun, tapi membiarkan para kebun-kebun sawit yang melanggar lingkungan hidup itu tetap beroperasi, membiarkan Indorayon tetap ada. Jadi seharusnya Bapak Prabowo dengan kejadian bencana alam di Tapanuli, baik pun di Aceh dan Sumatera Barat, ini saatnya Bapak Prabowo menunjukkan bahwa hutan Tapanuli harus diselamatkan, bahwa kebun-kebun sawit yang melanggar undang lingkungan hidup itu harus ditutup, bahwa Bapak Prabowo memang peduli dengan lingkungan hidup, ya. Bapak Prabowo peduli dengan masyarakat yang ada di daerah Tapanuli dan daerah Indonesia yang terancam nyawanya akibat adanya penebangan liar. Indonesia ini tidak kekurangan aturan. Saya mau katakan, saya sebagai pengacara lagi menyampaikan bahwa Indonesia ini memiliki aturan-aturan yang luar biasa. Sudah memiliki aturan lingkungan hidup dan lain sebagainya. Sangat banyak aturan di Indonesia ini. Dan sangat banyak. Tapi penegakan hukumnya sangat-sangat kurang. Ya, baik melalui pusat sampai pun daerah. Dan setahu saya, ya, kalau kepalanya bagus, maka ekornya bagus. Kalau Bapak Prabowo memang ingin menunjukkan bahwa beliau memiliki keinginan untuk memelihara lingkungan, untuk menghindari minimal mengurangi resiko daripada
banjir dan tanah longsor, sebaiknya Bapak Prabowo sekarang menutup Indorayon. Ya, saya tidak terima selaku putra Batak, ya, asli pemuda Batak, selaku ketua pemuda independen Batak dan ketua Yayasan Kemajuan Bangsa, saya tidak terima tanah hutan leluhur saya 40 tahun digunduli oleh Indorayon. Saya tidak terima. Saya tidak terima tanah hutan leluhur saya, milik leluhur saya, ditebangi dan digantikan dengan sawit. Kita semua tahu sawit itu penting. Tapi jangan semua ditebangin hutan-hutan lindung sehingga mengakibatkan tanah hutan lindung di Tapanuli menjadi rentan dengan banjir. Kan kita tahu semua, sawit itu tidak sama dengan pohon-pohon hutan yang lainnya. Sawit itu memiliki akar tunggal, sedangkan pohon memiliki akar serabut yang banyak. Jadi kalau seandainya terlalu banyak sawit di daerah hutan Tapanuli, maka cepat atau lambat udara di Tapanuli akan tidak segar lagi. Cepat atau lambat akan terjadi lagi longsor-longsor dan lain sebagainya. Untuk itu, ikutin aja aturan pemerintah Indonesia yang sudah ada jauh sebelum Bapak Prabowo jadi presiden. Kalau Bapak Prabowo memang cinta dengan Tapanuli, cinta dengan hutan yang ada di Tapanuli, sebaiknya Bapak Prabowo tutup Indorayon. Sebaiknya Bapak Prabowo menutup kebun-kebun sawit yang telah melanggar undang-undang lingkungan. Dan sebaiknya Bapak Prabowo bisa melakukan itu. Jadi jangan bilang seperti itu Bapak Hasyim. Ya, nggak penting sama saya, nggak penting Anda pengakuan atau tidak. Saya hanya penting masyarakat Tapanuli hanya pingin tindakan, karena Indonesia ini konsepnya bukan parlementer. Indonesia ini ada republik presidensial. Artinya Bapak Prabowo bisa dengan menggunakan kekuasaannya menutup Indorayon. Bapak Prabowo bisa dengan menggunakan kuasaannya menutup kebun-kebun sawit yang melanggar undang-undang lingkungan. Dan kita ada undang-undangnya. Jadi saya katakan sekali lagi, ya, kita di sini tidak perlu ada lagi mengatakan, wah saya tidak punya lahan sawit dan lain sebagainya. Ya, selama Anda menjadi pemimpin di negara ini, maka tanggung jawab besarnya ada di tangan Anda, Bapak Prabowo. Ya, jadi kepada Bapak Epurus, Anda menghadiri acara itu, jangan terlena dengan ucapan itu. Ya, saya nggak perlu ajari Anda opung Epurus ya. Ya, saya nggak perlu ajarin. Anda telah melakukan gerakan menutup Indorayon, jadi Anda harus konsisten. HKBP itu memiliki jemaat yang paling banyak di Indonesia ini dan memiliki aset yang banyak. Dan Anda telah memulai peperangan dengan meminta menutup Indorayon dan untuk menjaga kelangsungan hutan di Tapanuli. Anda harus konsisten opung Epurus ya. Dan saya siap mendukung Anda melalui media-media sosial. Dan orang-orang Batak kita harus konsisten ya. Mau apapun dibilang sama siapapun yang mengatakan bahwa Prabowo tidak punya 1 hektar sawit pun, tapi logika kita mengatakan karena saya orang Batak, saya cerdas ya. Ya. Saya orang Batak, saya cerdas. Saya tidak percaya. Memang secara tertulis tidak ada nama Prabowo punya di situ. Tapi kan ada keluarga di situ. Perusahaan-perusahaan keluarga. Kan boleh dicek juga. Tapi intinya bukan ke situ. Sekarang Bapak Prabowo sebagai presiden, ya. Anda sebagai presiden, Anda memiliki kekuatan penuh. Jadi kalau niat Anda ingin menyelamatkan Tapanuli, ingin menyelamatkan orang-orang Batak yang tinggal di Tapanuli supaya hutan Tapanuli tetap terawat dan tidak lagi kejadian seperti yang kemarin, maka sebagai presiden Anda memiliki kekuasaan penuh untuk segera menutup Indorayon. Sebagai presiden, Anda bisa mengeluarkan peraturan bahwa menutup sawit-sawit yang telah menggunakan hutan-hutan untuk ditanami sawit. Kita semua punya aturan. Kita semua ada peta mapnya mana hutan, mana tidak. Gampang. Tinggal niat baik. Niat baik Anda sebagai kepala negara untuk melindungi hutan di Tapanuli, di Aceh, dan Sumatera Barat. Khususnya di Tapanuli. Saya sudah katakan sekali lagi. Orang Batak ini sudah lama tertindas. Adanya Indorayon 40 tahun dan provinsi Tapanuli tidak pernah dikembalikan. Sudah saatnya kita harus berbicara. Dan opung Epurus, Anda boleh menghadiri acara tersebut, tapi tolong konsisten. Karena
Anda yang memulai, Anda juga harus menyelesaikan. Salam cerdas dari saya, Trinop Sianturi. Merdeka!